Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas dinyatakan kemudian Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kalau di dalam Islam, pencipta langit dan bumi itu kami menyebutnya dengan nama Allah. Dan Allah ini mencakup sebagai hakikat pencipta langit dan bumi yang Maha Esa. Menurut Saudara Nugroho, apakah pencipta langit dan bumi kita ini Maha Esa? Ya, Maha Esa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya Al-Quran mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Menurut saudara, pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh para nabi, apakah betul itu adalah tempat segala sesuatunya bergantung, tempat meminta, betul ya? Betul, Bang Suman. Masya Allah. Kemudian dalil berikutnya dikatakan kemudian di dalam surah ini, lam yalida, macam kau meminta pada walam yulada. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah menurut saudara ayat ini keliru? Sabar Bang Claudio, habis ini giliran Anda saya terapi ya. Santai aja duduk situ ya. Santai-santai. Saya hanya ingin mengukur kemudian teman-teman Kristen dalam pandangan bertuhan di dalam kaidah akal. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudara Nugroho, bagaimana pandangan saudara tentang kaidah itu? Setuju. Setuju. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun baik di langit maupun di bumi yang setara dengan pencipta langit dan bumi. Setuju nggak? Atau gimana? Setuju. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dalam hal ini kaidah bertuhan di dalam Islam, seorang Kristiani dari sekte Katolik pun mengiyakan. Yang satu kenapa makannya perut kelapa? Dia dulu. Sabar Bang Claudio. Sabar Bang. Nanti saya turunkan loh kalau nggak kondusif. Lanjut dulu. Di mulut ada kipas angin di dalam kayaknya. Sabar dulu Bang, sabar. Hargai teman kita. Ya. Kipas angin. Itu tadi. Begitu mic-nya dibuka habis. Berarti di mulut ada kipas angin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Nah ini alhamdulillah saudara kita mengiyakan, karena itu memang masuk akal, masuk dalam rasio manusia. Nah sekarang silakan Anda memperkenalkan Tuhan yang Anda sembah, saudaraku. Saya pun boleh ditanya, apakah Bang Zuma setuju kalau Tuhan menjelma menjadi makhluk? Nanti saudara Nugroho tanya ke saya akan jawab. Tapi tolong yang di bawah ini yang telan kipas angin disuruh diam dulu. Silakan. Ya kalau di Katolik kan ya seperti biasa lah, menuhankan manusia. Nah, kan? Gimana dong? Seperti biasa. Tadi katanya bukan manusia dan bukan manusia. Gimana itu Bang? Ya, ya, kalau di Katolik ya seperti biasa lah, menuhankan manusia, paus, uskup, kardinal, gitu-gitulah. Gitu. Jadi gimana itu Bang? Tadi Anda mengiyakan di Quran surah Al-Ikhlas? Iya. Ya, atau jangan-jangan sudah mau meninggalkan Katolik juga ini? Belum. Belum manusia mengikut wajah Nabi. Tuh kipas angin kan, coba kipas angin dalam mulut. Mungkin dia jual kecap nggak tuh Bang? Jual kecap nggak? Oh iya. Lah kau turun dulu aja lah, berisik. Lanjut guru dah. Iya, jadi gimana saudara? Silakan. Ya itulah, kalau kita di Katolik itu kan beda dengan Kristen ya. Kalau Kristen itu dia bisa mengemukakan pendapat dia. Kalau di Katolik itu ya terbentur doktrin dan hierarki tadi. Ya, jadi namanya saya sering kok Bang Zuma sama Bang Arti ya, di otak saya masuknya tetap pikiran saya sama Bang Arti masuk nih, pikirannya sejalan. Cuma pada waktu kita masuk ke ranah kekatolikan ya aja yang dipakai kan Katolik, yang dipakai hierarki pastor. Oh iya. Itulah, kita nggak bisa ngomong gitu. Itu. Baik, itu Bang Zuma. Jadi kalau berbicara mengenai dogma, percaya nggak saudara kalau Yesus pun mendogma murid-muridnya? Ya, saya. Oke. Ketika Yesus mendogma muridnya,
waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dogma, betul? Betul. Nah, jadi murid yang dimaksud Yesus di sini itu Bani Israel atau Katolik, Bang? Kalau di situ Bani Israel, Bukan Katolik. bukan, belum ada Katolik kan dulu. Allahu Yesus Akbar. sama gitu kan. Nah, jadi ketika kemudian murid-murid dipesan, menerima pesan agar waspada, Matius 24 nomor 4 nomor 5, agar supaya waspada kepada setiap orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Artinya gini, orang itu datang kemudian mengaku kalau dia Yesus dan gelar dia adalah Kristus. Sang murid menerima doktrin itu, sehingga ketika Katolik lahir, murid-murid ini percaya nggak dengan pemberitaan otoritas Katolik yang tersebar ke seluruh penjuru, termasuk kepada Yerusalem? Kira-kira murid yang menerima pesan tadi itu percaya nggak kepada pemberitaan Katolik bahwa Paulus bertemu dengan makhluk, bertemu dengan roh cahaya yang mengaku Yesus Kristus? Ya, silakan. Kalau murid yang percaya, kalau itu Aduh, kayaknya si Gia mau pamit dulu kayaknya. Pamit. Oh, Ya nggak iya, apa-apa. iya. Pamit dulu deh, nggak apa-apa. Bang, Pak, saya izin ya. Udah gemeter belum makan dari pulang kerja Oh. tadi. Oh iya, Oh, puasa iya. malam. Iya, lanjut. Ya, lanjut. ya, Ikut ya. live di iya. Oh ya, siap adik ipar, nggak apa-apa. Terima Bang ya. Iya. Siap adikku, siap. Masya Allah. Yang bawah pada marah sekali kalau aku ngomong kayak gitu, Bang. Lanjut, Bro. Cangkrik. Ya, lanjut. Kalau Silakan. kalau Paulus tadi belum sampai ke situ Bang Suma, kajian saya tuh belum sampai ke situ ya. Apakah Ya, karena gini. apa namanya? Nah, boleh buka Bible, saudara, buka Bible Matius 24. Iya, coba dibuka Matius 24. Kucing, minggir dulu lah. Matius 24. Iya. Di data nomor 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia ini. Pembicaraan rahasia karena di situ mereka boleh dibilang ya spesial untuk percakapan yang sifatnya amanat. Katakanlah kepada kami, nah ini rahasia nih. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Yesus kemudian menimpali, tanda kedatanganku itu adalah, itu di data nomor 27 dan nomor 30 Bang. Itu data kedatangannya. Dia katakan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Itu tandanya. Tandanya sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, melontarkan cahaya. Itu tanda kedatangan Yesus. Di data nomor 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia alias Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya ketika Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan Yesus akan nampak dia di langit, dan semua bangsa meratap, semua manusia meratap, dan manusia seluruhnya akan melihat Yesus datang di atas awan-awan. Matahari menjadi gelap, nomor 29, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini adalah tanda kedatangan Yesus, seirama dengan Al-Quran yang menceritakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Petunjuknya kemudian ketika Nabi Isa alaihi salam datang untuk yang kedua kalinya, itu benar-benar pertanda detik-detik menuju kepada kiamat. Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan? Dia mengatakan,
Tanda-tandanya, langit tidak, matahari tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku datang di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Lalu Yesus tidak sampai di situ aja. Kata Yesus, maka apabila jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nomor 23-nya. Sebab Mesias palsu atau Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul, akan ada, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini masih pembicaraan rahasia nih. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah tanda-tanda ini, matahari tidak bercahaya, bulan kemudian matahari menjadi gelap, bulan menjadi tidak bercahaya, bintang-bintang, apakah tanda ini kemudian datang kepada Paulus ketika dia mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti ada kedatangan tuh. Yesus kedatangan, Paulus kedatangan. Nah, tanda kedatanganku, bla 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 bla. Kalau ada yang ngaku-ngaku aku tanpa tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Nah, coba bagaimana Saudara Nugroho menyikapi data Matius 24 ini? Silakan. Kalau lihat clue-cluenya pasti bukan lah. Pas waktu Paulus kedatangan Yesus pasti Yesus sekali ya. Kalau clue-cluenya. Bahaya ini. Saya tarik kesimpulan, Bang. Ketika kemudian di dalam Matius 23 sebelum Matius 24, Yesus kemudian menerangkan begini kepada murid-muridnya nih, lagi-lagi kepada murid-muridnya, bukan kepada Katolik, juga bukan kepada Islam. Apa kata Yesus? Berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya ajaran ahli Taurat ini dibenarkan oleh Yesus, ajaran orang Farisi ini pun diajarkan oleh Yesus. Tetapi, kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Ikuti perintahnya itu. Kemudian nomor 15-nya dikatakan begini oleh Yesus, celakalah kamu wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang-orang Farisi, celakalah engkau hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Satu. Yang kedua, di Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yang ketiga, Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku aku diutus kepada non-Yahudi. Yang keempat, Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 9 nomor 20-21, Paulus juga adalah orang munafik. Maaf, karena di sana dia mengatakan begini, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada Taurat saya mengaku taat kepada Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Nah, ini artinya munafik, mengaku orang Yahudi ketika ketemu orang Yahudi, mengaku Yunani ketika ketemu orang Yunani, mengaku taat Taurat ketika ketemu orang Taurat, mengaku tidak taat kepada Taurat ketika bertemu dengan orang yang tidak taat kepada Taurat. Munafik. Mohon maaf nih, pertanyaan saya kepada saudara, siapa ahli Taurat, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, kemudian mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya, yang Yesus katakan engkau jadikan dia orang neraka? Ini siapa ini? Siapa oknum orang Farisi, ahli Taurat yang mengaku dirinya diutus keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi? Silakan. Paulus ya. Paulus. Jadi yang tadi kemudian yang datang Paulus tuh. yang tadi datang kepadanya Paulus, Anda sendiri mengatakan itu adalah palsu, diduga palsu. Kemudian yang orang munafik nyeberangi lautan pengikutnya orang neraka juga adalah Paulus. Lalu kurang apa lagi?
Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengaku dengan mulutnya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain, dan mengaku Yesus adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Ganti sudah ya, ganti ya. Ganti sudah. Jadi gimana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dalam bahasa Arabnya itu jelas itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Mantap. Gimana saudaraku? Pak Sumba, mantap Pak Sumba, Iya. mantap. Ya itu memang kalau kita baca itu kayak gitu ya pasti kita kok kayak Ya, gini, kok selamat kayak gini. malam. Kipas Ya, angin. selamat malam. Apa sih dosa dan salah Paulus ini? Enggak ada dosanya kalau menurut saudara Ya, kenapa Kristen. kau benci sama Paulus? Kita tidak Kau itu benci, siapa kalau Bang. dibandingkan dengan Paulus? Kita nggak benci, Bang. Paulus, Cuman Yesus. kau itu kalau dibandingkan dengan Paulus, kau itu siapa? Saya bos, Nah. bos, jangan ribut dulu bos, ini lagi ngobrol bos, diam dulu lah. Ya kan? Paulus itu sampai dunia kiamat tidak bisa kepadam nama dia, kerasulan dia. Kau itu siapa? Iya. Mak, tahu. Jangan kebanding kau dengan Bos, Paulus. terima aja. Paulus itu sejarah temadun manusia, sejarah manusia. Kau itu siapa? Paulus bertemu dengan siapa, Bang, di Nah, padang gurun? kau siapa membandingkan Paulus? Saya Sampai tanya dunia Paulus kiamat ini. nama Paulus itu akan diingat manusia. Paulus Kau bertemu baru dengan lahir siapa, kemarin Bang? kau. Bang, Kau itu Paulus baru lahir bertemu- kemarin. Iya, kan Kemarin. penyesatnya berasal dari zaman Yesus, Bang. Karena penyesatnya harus datang kepada murid Yesus, Bani Israel. Berarti yang menggenapi kan dia kan? Diduga dia yang menggenapi kan ya? Karena dia mengaku bertemu. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu yang datang itu Tuhan? Ayo. Dari mana? Kau Di itu dalam siapa Mazmur- kalau dibanding dengan Paulus? Mazmur Paulus di hadapan 58. manusia, sejarah manusia. Kau itu Mazmur siapa? lim- Kau itu semua berdongeng penyesat saja kau. Mazmur 58, Bang. Penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus di dalam Galatia 1:15 mengaku Kau aku itu dipilih mau dari sejak dibandingkan dalam dengan rahim Paulus. ibuku. Jadi jauhlah. Abang, Bang, jangan emosi napa, santai aja napa. Tidak bisa kepada nama Paulus itu. Kau itu siapa? Iya, maksud saya Paulus itu Kau itu rasulnya. siapa? Kau siapa? Saya bukan Paul, saya bukan Kau rasul. siapa? Bang. Alamak. Assalamualaikum. Baru lahir tadi malam kau itu. Gini Bang, Juga kalau Ya boleh. memang penyesatnya sudah hidup dari 2000 tahun lalu, Bang. Paulus itu Menurut- peradaban manusia, sejarah manusia. Sejarah agama. Kau itu siapa? Paulus itu yang Kau melantik itu baru sosok sapam keluar Yesus pagi tadi. Kristus untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Dia membuat Yesus Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu, Bang. Dengan adanya Paulus, Oke. lahirlah Saya Tuhan di tanya- luar Yothefafi. Saya tanya dengan kau. sebentar Saya Bang, tanya dengan kau. sebentar Bang Claudio, sebentar. Saya Saya tanya rumah saya dulu. tengahin dulu sebentar Bang Claudio. Sabar. Bang Claudio mau diskusi apa enggak? Mau diskusi baik-baik enggak? Mau Saya enggak? tanya dia dulu. Saya tanya Mau Zuma. enggak? Mau enggak? Saya Mau tanya diskusi Zuma enggak? dulu. Mau enggak? Oke, Anda tanya, silakan dibawa tanyanya, silakan. Lanjut Gurunda. Itu Bang Suma, Pak Suma, Bang Arti. Kalau memang kita diskusi nggak sepaham ya kita ngapain kita harus kasar-kasar gitu kan? Diskusi kan kalau nggak sepaham ya sudah kita terima kan gitu, kita renungkan kan seperti itu. Ngapain kita harus kayak gitu? Lanjut, Iya. Suma. Iya, Bang. Jadi seperti itu adanya, Bang. Kenapa kemudian cerita-cerita ini harus diungkap? Karena pencipta langit dan bumi itu mencintai kita, mencintai manusia ini. Allah itu maha pengasih. Ketika kemudian si pembawa rahmatan lil alamin nuzul ke atas muka bumi ini, maka perintahnya kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, artinya serulah orang Kristen, semuanya, apapun agamanya, ajak mereka kepada kebenaran. Itu perintah Quran. Kalau di agama saudara kan jelas tuh, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tapi yang menjadi pertanyaan,
yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea ini, itu siapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kedatanganku nanti yang kedua, tanda-tanda itu menyertai. Nah, sedangkan ketika ada yang keluar dari kubur, itu justru identik dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia sudah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Ganbi Eden, mustahile. Kenapa? Karena sejak Adam dicipta pertama kali, iblisnya sudah dilemparkan keluar dari Ganbi Eden. Satu-satunya kandidat adalah Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan, ingin kemudian posisi Tuhan itu diambilnya, apa kata dalil tersebut? Justru sebaliknya, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan dan dicampakkan. Berarti iblisnya dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus mengapa menjadikan simbol angkatan jahat itu identik dengan keluar dari kubur pada hari ketiga di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Ketika Yesus ditanya, "Guru, ya paman, berikan kami tanda." Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat diberikan simbol pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur. Apakah murid yang asli percaya? Tidak. Mana dalilnya? Silakan arahkan pandangan saudara-saudara sekalian, Islam maupun Kristen yang punya Bible, buka di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, endingnya di nomor 12. Apa katanya di sana? Maria in the gang ke kubur pagi-pagi itu, kemudian di subuh minggu itu. Apa yang ditemukan di kubur? Tak ada siapapun kecuali kain kafan. Lalu mereka datang kemudian berbondong-bondong datang kepada para rasul, pada murid-murid Yesus. "Wahai kalian, ya tante, kami datang di makam Yesus, lalu kami tidak menemukan mayatnya." Mendengarkan itu, murid-murid tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Meskipun demikian, di data 12 ya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi menuju kepada kuburan tersebut, dan betul saja yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus dan teman-temannya tidak menerima tanda angkatan jahat anak manusia keluar dari kubur. Makanya dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Kok bisa kayak begitu? Silakan Anda baca Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Apa yang terjadi? Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Artinya setelah kejadian itu, antara penyalibannya, dikuburkan di mana, murid-murid tak ada tahu. Yang mereka pahami adalah berita simpang siur bahwa guru mereka sudah ditangkap, guru mereka sudah dibunuh. Dah selesai, kita sudah tak ada guru lagi. Tiba-tiba saja ada yang datang mengabarkan, "Hei, guru kalian tak ada di kuburan." Murid-murid tidak percaya. Petrus datang pagi-pagi ke sana. Benar, hanya ada kain kafan. Lalu apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus menerima tanda-tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga, pasti dia akan mengatakan, "Haleluya! Ternyata apa yang dikatakan guru kita, Tuhan kita betul. Dia sudah keluar dari kubur. Mana dia? Mana dia? Mana dia?" Apa yang terjadi? Tidak demikian adanya. Baca nomor 37 dari Lukas 24. Ketika ada sosok datang, "Assalamualaikum." Nomor 37-nya apa yang tertulis? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kan mati itu lagi hantu ya. Ya, itu dia. Loh, katanya guru kami mati. Katanya ditangkap. Katanya disalib. Loh, kok ada di sini? Oh no, hantu. Ya, tanda itu kemudian muncul. Nah, Markus mengatakan apa? Di data nomor 6, Markus 16 nomor 12. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana asisten Paulus bernama Markus tahu kalau itu adalah Yesus, padahal rupanya sudah bukan Yesus? Markus menuliskan begitu. Lalu Markus mencatat, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu?
kalau itu Yesus dalam rupa lain. Yang pasti itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain, tinggal ditambahi, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sosok itu bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa lain, kata Markus. Dari mana Markus tahu? Nah inilah saudara, saya katakan bahwasanya ketika Yesus memiliki doktrin dan dogma, murid-muridnya tidak akan pernah meninggalkan nasihat-nasihat guru. Karena Yesus mengatakan begini di dalam Matius 10 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu nasihat gurunya. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya ketika kemudian Yesus mengatakan itu, Yesus tidak pernah merubahnya. Selain adanya data di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal, mohon maaf nih sekali lagi. Di dalam Lukas 4 nomor 6, yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu iblis. Itu dia ya. Yang keluar dari kubur ini adalah simbol angkatan jahat, dan yang keluar dari goa kubur ini berkata kepada aku telah diberi kuasa. Sejak kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8 sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang Tuhan berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan, dan semua diterima muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Adakah firman di antara seluruh firman, sederetan firman yang Yesus sampaikan, yang Yesus ucapkan kepada aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi? Nggak ada. Padahal ucapan Yesus sudah selesai semuanya. Segala firman telah aku sampaikan, tak ada lagi penambahan. Adapun kepada aku telah diberi kuasa, itu ucapan iblis ketika Yesus mencobai Yesus di dalam Lukas 4. Wahai Yesus, ya setan, sembahlah aku. Sembahlah aku, kata iblis. Aku memegang kuasa dan kemuliaan langit dan bumi. Jika engkau menyembahku, maka aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus itu orang suci. Dia manusia yang suci. Iblis tidak berkuasa. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Maka iblis di sana diceritakan di dalam Lukas 4 di data nomor 13-nya, setelah iblis menyelesaikan pencobaannya kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus, dan kalimat terakhir, iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Dia coba Yesus, gagal. Nggak bisa ini. Padahal iblisnya ingin menggunakan nama Yesus ini untuk tenar. Ketika Yesus kalah pada pencobaan itu, Yesus, ya paman, sembah aku. Andai saja Yesus tunduk terhadap pencobaan iblis, Yesus yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, seketika itu kemudian tunduk kepada iblis, maka sejazirah Yerusalem Palestina pada saat itu akan berserah diri menyembah kepada yang Yesus sembah, yaitu iblis. Iblis tahu kalau saya pengaruhi ini si Yesus, maka seluruh orang Israel akan menyembahku, karena Yesus punya pengaruh besar. Maka iblis mencobai Yesus. Yesus, ya paman, sembah aku, kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi tidak berhasil, sayang itu gagal. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada manakala waktu tepat itu? Nah, pada saat kemudian iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi untuk berkongkol membunuh yang namanya Yesus, iblis bersatu padu ingin mencelakai Yesus. Allah mengangkat kemudian Yesus ke langit. Baca Mazmur 91 dan seterusnya, Amsal 21 nomor 18 dan seterusnya. Yesusnya terangkat ke langit. Iblis kemudian merajalela kemudian untuk mengobok-obok pasukan Yesus, yaitu murid-muridnya. Makanya Yesus berpesan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sudah terangkat ke langit, iblisnya kemudian
bebas sebebas-bebasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Muncullah seseorang Farisi bernama Paulus. Ternyata Paulus ini akan bisa digunakan untuk melampiaskan keinginan iblis, membuktikan bahwa anak manusia akan menyembahnya, bukan hanya menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara tidak percaya apa yang saya katakan ini, silakan buka Kisah Para Rasul bab 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis muncul kemudian melalui seseorang tukang tenung untuk memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblisnya berkata, dia inilah Paulus, utusan yang maha kuasa, utusan yang maha tinggi sebagai jalan keselamatan kepada kalian. Iblisnya berteriak-teriak beberapa hari kemudian memproklamirkan, mengkampanyekan kerasulan Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, silakan saudara. Maaf, kepanjangan, silakan. Cuma, ya, berarti SK-nya Paulus jadi rasul, SK-nya yang teken iblis tuh. Masya Allah, silakan Anda dibuka teman-teman Kristen. Itu kan berarti kan SK-nya yang teken iblis. Kalau narasinya seperti itu. Mungkin Dinda Ardiansa masih tidur, silakan. Saya masih tidur, Gurunda. Gimana? Ya, tolong dibaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 biar teman-teman kita tahu. Eskatologi, ijazah, sertifikat lengkap dari iblis. Silakan. Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 16 sampai 18. 16 sampai 18. Baik, Gurunda. Ditampilkan atau dibacakan? Dibacakan aja, dibacakan. Berarti tidak ditampilkan kan itu? Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ayat 18-nya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sudah, Bunda. Oke. Kenapa kemudian Paulus mengusir roh jahat tersebut? Bukankah roh jahat bukankah ketika Paulus itu adalah rasul dan diakui kerasulannya itu akan mendatangkan keselamatan? Jadi andai saja seluruh iblis di atas permukaan bumi ini mengaku Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan dan betul-betul rasul, iblis bisa masuk surga karena mengakui. Tapi alasan klasiknya bukan itu. Alasan klasiknya adalah Paulus tidak ingin diketahui oleh orang banyak sedangkan dia sedang penginjilan. Paulus tidak ingin diketahui oleh masyarakat, oleh khalayak banyak, oleh publik bahwa yang mendukung kerasulannya itu adalah hantu belau. Ya iya dong, benar nggak? Ya, Paman. Nah, itu dia. Sekira segitu untuk sementara, bahwasanya ketika kemudian ada keadaan di mana Yesus berpesan kepada muridnya dengan dogma, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak muncul penyesat memakai namaku Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu muncul dan berkata akulah Kristus. Endingnya di mana? Kita lihat Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Adinda Ardiansa boleh baca terakhir ini sebelum diambil alih oleh teman-teman. Siap, Paman. Galatia 1 buka deh. Siap, Galatia 1. Nomor satunya baca coba. Dari nomor 1 ya, Gurunda? Nomor 1 iya. Siap. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 2-nya,
Ayat 2-nya Gurunda. Nomor 11. Oh, nomor 11. Penegasannya, Baik. penegasannya, iya. Baik. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari 3 data di Galatia 1 ini, yang datang kepada Paulus itu bernama apa? Bernama siapa? Kalau Yang mengajarkan Injil kepada Paulus bernama? ya, kalau Ini tanya saya nih atau tanya Ya Pak iya Nugroho? iyalah, semuanya yang Oh, ada di Pak sini. Nugroho, silakan. Semuanya. siapa Mardi? Siapa? Pak? Belum. Ya, gimana, yang Pak? mengajarkan Siapa? Injil kepada Paulus itu bernama siapa? Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus, tapi bukan dari manusia nih. Saya Bukan. tanya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Menurut Paulus, kejujuran dan penegasan Paulus ini, Yesus Kristus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Bukan. manusia Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes berapa turunnya? 1 nomor 7. 1 nomor 7. Baik, kita baca di sini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu siapa? Penyesat dan antikristus. Tadi ia mengaku menerima Injil dari Yesus dan Yesus bukan manusia, itu siapa? Paulus. Allahu Akbar. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 terakhir. Siap, Paman. Kisah Para Rasul 24 Nomor 5. nomor 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Ternyata dia adalah tokoh dari Nasrani atau tokoh dari Kristen. Makanya dia dijadikan sebagai rasul. Nah, mungkin sekian dari saya. Terkait dengan hal ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudaraku Nugroho bahwa Paulus itu ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ saudara boleh baca, rupa-rupanya Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Katolik. Kalau masih dibolehkan dibacakan, atau kalau tidak silakan nanti aja. Yang pasti saya katakan, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Katolik setelah dia kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 21 nomor 15, satu perikop sampai dengan nomor 26. Silakan, boleh dibacakan, boleh juga ditutup, nggak usah dibahas karena itu akan membuat banyak orang akan berguncang ria. Silakan. Kita juga nggak apa-apa. Sebelumnya Boleh dibacakan atau gimana? gimana, Boleh, mau dibacakan? nggak apa-apa. Ya, boleh, silakan. Nggak apa-apa. Tapi sebelum saya bacakan ini, Minum air dulu. Dinda Lucy mau pamit dulu nih Gurunda. Oh iya, silakan. Udah lompat dia. Ini udah. Berapa Gurunda? Saya bacakan? Kisah Para Rasul, ya kan kisah nih, jadi kisahnya harus kita bacakan. Inilah sebuah kisah bagaimana seorang Paulus bertaubat. Siap. Kisah Para Rasul berapa? On cam dulu Bang Arfi. Ini ada yang dikira aku nyamar-nyamar pula nanti. Ah. Oh iya, on cam dulu. Kisah Para Rasul berapa? 21 nomor 15 Nomor 15 sampai nomor 20, satu perikop. Oh, satu perikop 15 sampai 26. Oke, siap. Ini adalah kisahnya. Saya akan bacakan kisahnya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut
kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari perjabulan." Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Terima kasih. Sangat biasa. Suaranya enak bener banget biasa. Saya Biasa minum dulu ya. MC kali. Saya minum dulu lanjut. MC wedding. Biasa jadi MC wedding. Iya. Jadi di situ Paulus kemudian melakukan pentahiran. Orang Yahudi kalau melakukan pentahiran itu menurut Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa." Nah, Paulus lagi-lagi kemudian diminta untuk bertobat, mentahirkan diri. Disebabkan karena dia terciduk mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat, dan terciduk melarang mengajarkan untuk mereka tidak bersunat. Dan Paulus apesnya di situ mengikuti keinginan para tua-tua yang ada. Artinya Paulus tidak konsisten mengajarkan 13 kitabnya yang diajarkan di luar Yahudi. Ketika kembali ke Yerusalem, dia tinggalkan kitab itu dan kembali mentahirkan diri ala Yahudi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang diajarkan kemudian oleh Katolik. Coba Anda lihat di Galatia 5 nomor 2. "Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya." Waduh. Ya, justru itu yang menjadi masalah ketika dia kembali. Saya SD udah sunat. Saya SD sunat. Waduh, kacau lagi. Masih ada paha ayam, Bang, paha ayam bisa sambung kulit, paha ayam. Cuman saya nggak jamin 3 bulan tumbuh bulu ayam di situ. SD saya tahun 8 berapa ya? 86 lah, saya sunat tahun SD 86. Allahu Akbar. Di gereja Saudara Nugroho ini punya posisi? Oh, enggak lah. Kalau kita Katolik kan nggak pakai posisi, posisinya cuma pastor itulah. Pastor. Saya bagian Pak Suma, kalau di Penari gereja latar, itu bukan bagian intelijen. Bagian intelijen. Jadi jarang nampak di gereja kan, bagian intelijen. Oh, misionaris maksudnya? Bukan, intelijen bagian, kan kalau intelijen kan nggak pernah pakai seragam. Nah kalau aku intelijen nggak pernah nampak di gereja, jadi alias jarang ke gereja. Tak lama. Makanya kan intelijen pakai intelijen. Allahu Akbar. Tadi kulihat dari potongan janggotnya dengan kumisnya, kupikir pastor. Oh, bukan, saya punya anak istri kok, Pak. Oh, gitu. Punya anak istri. Cuma istri satu, Iya. mau nambah lagi nggak bisa. Allahu Akbar.
Kenapa nggak bisa? Saya senang lah Silakan aja. ngobrol sama Iya. Pak Suma, Bang Ardi. Kan kita nih cari ilmu, ya kan. Jadi Iya, betul, kita tampung, kita renungkan kan nggak bisa detik ini langsung kita bisa memutuskan kan nggak bisa. Kita harus Iya, tampung, iya. renungkan. Renungkan. Andai kata nggak sepaham dengan kita nggak perlu kita marah-marah ngapain? Ya kan? Iya, betul. Seperti itu kalau menurut saya. Ini ciri-ciri orang Katolik yang menggunakan akal ini gini. Ngapain lawan akal gitu kan ya? Ya, lagian kalau kita memang kita kan diskusi kan jujur syaratnya Pak Suma. Kalau memang Iya. tidak sesuai ya kita ngomong dalam hati kan kita ngomong ini nggak sesuai ya kayak gunung judi itu kan memang yang benar di Al-Quran bukan di Bible ya kita ngomong yang benar di Al-Quran udah sampai sana kan gitu ya, Allahu kita harus Akbar. bila-bilaan mati-matian kalau nggak salah ya salah benar kan gitu perlu kita bila dari mati-matian ngapain Store KTP, Kalau men- KTP tanda tangan di atas kertas putih, ya kan? Langsung coba. Masih berat. Masalahnya prosesi ibadahnya Islam itu berat. Oh, Itu saya biasanya. juga Mas Mat. Saya kan banyak ini kan tadi ada yang ngomong dikiranya nyamar. Jadi kalau yang info untuk yang nonton di bawah tuh saya dari Santa Teresia Pongsari Keuskupan Semarang. Nah itu. Tadi pasti tahu. Tuh, jadi nanti dikira nyamar pula kan. Enggak bisa kayak gitu. Ya kan? Tapi abang ini tadinya intelijen katanya. Dicari di gereja nggak ditemukan dong. Lagi nongkrong di parkiran maksudnya. Tapi sekarang karena sudah ada anak istri yang mau nggak mau lagi kita kasih contoh kan nggak enak lah. Oh siap. Jadi kalau masalah ibadah gini mungkin pada waktu saya masih kecil juga ikut puasa kan karena saya kan sering keluarga muslim. Jadi kalau pas liburan panjang tahun-tahun 85, 86 tuh kalau puasa lebaran gini kan libur panjang sekolah tuh kan. Nah, jadi ya ke rumah kakek di Pekalongan kan ikut puasa. Oh karena keluarganya ada yang Muslim. 98 kakek ada pondok Pak Suma di Pekalongan. Oh Ada pondok. gitu. Iya. Ya udah kembalilah ke asrama. Karena ibu dulu muslim terus nikah sama bapak Katolik terus lahir saya itu Iya. Orang tua masih hidup bang. diskusi gini udah meninggal dua-duanya. Jadi diskusi gini ya makanya kalau nggak salah pernah ya sama Bang Abuya ya pernah ya waktu kan kita ada kontak-kontakan HP kan pada waktu Jumat tuh di kantor kan aku memang suruh Jumat berkah untuk teman-teman kan. Nah, terus aku video call lah sama dia tuh. Ya kan, kita juga ada Jumat berkah untuk teman-teman yang lewat makan silahkan gitu aja. Yang penting jangan dikasih B2 isinya, enggak kan? Aku baca gak doyan. Oh Nggak gitu. doyan aku. Oh Itu syukur. yang aneh-aneh gak doyan. Kayak aneh nggak doyan ya. Iya. Itu tanya tuh ada yang tanya di Pekalongan mana? Pekalongannya tulis, Batang tulis. Kalau kita kan langsung apa adanya kan. Tapi Itu wajahnya abang ini wajah seorang Muslim kok. Nggak ada wajah ini. memang saya pasti di kita muslim pasti, ya kan? Iya. Kayak gini. Dan Inilah bagusnya kok. Iya, gimana bang? kan kalau ya ini kita ngomong apa adanya ya. Kalau Al-Quran itu kan memang saya yakin tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allahu positif. Akbar. Masya Allah. Nah, kita ngomong gini nggak salah-salahan kan sudah saya buktikan. Nggak mungkin kan Nabi Muhammad tuh literasi sampai Spanyol sampai Turki kan belum ada literasinya. Jadi kalau di Al-Quran ada info itu dari mana coba kalau nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nggak Betul. mungkin kan. Terus kapan mau sama-sama kita di masjid? Di masjid sering bang. Kakek Ngapain? ada juga kan? Kan kakek ada masjid, ya kan? Oh, iya. Kalau ke Arab ke Jadi intelijen juga di sana berarti. Kalau kemarin lagi Sofia masuk, ya Sofia masuk karena dikira Muslim kan baru boleh masuk. Oh iya. Ya kan waktu kan berjalan Pak Suma, Bang Ardi ya kan. Kita kan Siap. besok kita renungkan, oh gini kan nggak bisa langsung detik ini juga langsung kita oh gini ya kita harus renungkan dulu kan. Yang penting jangan merenung terus bang sampai nyajal datang ya. Mati dalam keadaan merenung. Suara kita tuh kalau mau mempelajari gini pekerjaan ngumpul ya kan. Nah itu dia. Kalau malam-malam kan santai. Oh iya. Semua. Siap. Tapi ya by the way aku pernah lihat ini kita ngomong anu ya Pak Suma ya. Iya. Apa saya kok seneng
lihat Pak Suma terlepas dari debat segala macam. Jadi debat Kristen, debat Muslim, saya pernah dengar Pak Suma itu mendoakan orang yang sakit, enggak tuh, yang anak-anak sakit itu, ya kan? Iya. Kalau nggak salah lo ya. Iya. Itu belum aku jumpai satupun yang Kristen kayak gitu, belum aku jumpai. Allahu Jadi, Akbar. Kalau itu kan, kalau lihat kan berarti kan omdo. Kalau cuma khotbah apalah susah kan? Apalah susah. Apalah susah. Apalagi kalau dapat 10% kan gampang kan, pasti semangat. Asik. Kalau Katolik tuh pastornya kan kere-kere karena memang nggak dapat 10% kan, jadi kurang semangat pastornya kan. Nah, Iya. tapi yang saya seneng dari Pak Suma itu mendoakan orang sakit pada waktu itu kan, pada waktu ada yang sakit tuh ya, nah, adik-adik itu kan masih anak muda itu kan, nah, itu nah ini Oh iya, Masya Allah. terlepas dari segalanya, berarti ya, menurut saya ya hati Pak Suma itu baik menurut saya, ya kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Menurut saya. Soalnya kan nggak ada kita di Kristen doain gitu, yang ada manggil Tuhan kan, dengan nama Tuhan Yesus engkau bisa berjalan. Engkau nggak mungkin. Kenapa saya nggak mungkin? Nggak mungkin kalau memang Yesus itu kan dituhankan. Saya juga menuhankan Yesus. Masuk kita panggil mau datang, ya nggak mungkin. Data ya kiamat. Nah, itu dia kan nggak mungkin dengan nama Matahari Yesus nggak bercahaya datang. lagi. Nggak mungkin. Tuh omong doang, soalnya di Katolik kan nggak ada kayak gitu kan. Pastor mana ada kayak gitu. Nggak ada. Iya. Tapi saya nganulah Pak Suma, lihat Pak Suma baik karena mau mendoakan orang terlepas dari dakwah segala macam tuh, memang di samping dakwah juga jalankan juga, ya kan, seperti itu. Walaupun Iya. cuma doa itu orang lihat simpel, tapi itu sangat berharga karena langsung ke yang di atas kan, gitu kalau menurut saya. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini abang kita Nugroho ini. Tinggal dibasuh aja wajahnya dengan air wudhu ini bercahaya kali. Cuma ada satu saya mau nanya ke Pak Nugroho, satu doang. Iya, silakan. Gejala awalnya apa Bang Nugroho? Gejala awal itu doang sih. Gejala awal apa tuh? Sehingga Anda begini. Begini gimana tuh? Ikut orang tua Bang Andi. Oh, gejala awalnya ikut orang tua. Iya kan, bapak kan Katolik, ya, nikah sama ibu, bapak kan tentara Pak. Rencana selanjutnya mau kemana Bang? Merenung. Belum ada plan. Belum ada plan. Belum ada plan. Ya, itu. Tapi ya makasih lah kalau ada masukan-masukan baca Bible. Tadi kan saya jarang Pak Suma. Kalau nggak Pak Suma Bang arti baca gitu kan kita jarang baca. Itu karena kadang-kadang kan kita ini sudah terlena dengan keadaan sekarang toh. Ini kan sudah enak gini kan. Nah, itu kadang-kadang jadi kita tanpa berpikir religius, ngulas yang ini, ngulas yang itu. Gimana mau ngulas Bible gitu-gitu kan, baru ngulas sudah ditelepon. Ya kan, angsuran truk lah, angsuran inilah, angsuran itu kan. Nah, itu. Kalau kita usahakan pasti pusing Pak Suma. Enalah kerja di kantor. Izin Bang Suma, kita Iya, silakan. ada tamu, izin. Makbel masih monitor Makbel? Ya malah ngopi. Tapi Bang Nugroho udah dari tadi saya dengarkan udah bisa kan masih stabil mas. udah bisa kan membedakan mana manusia mana Tuhan ya. Udah bisa bedain ya Bang Nugroho. Udah dari dulu sudah bisa. Dari Oh berarti saya diskusi gini kan udah dari tahun-tahun 97 waktu SMA, lulus SMA kan udah diskusi dengan keluarga kayak ini, Bang. Jadi sudah biasa santai kan. Gitu. jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan karena dia manusia begitu? Ya kemarin saja saya waktu video call sama Bang Buya, saya ngomong Buya ya, mau kemana Pak Nugroho? Bentar nyembah manusia, nah gitu. Kok jujur banget sih gejala awalnya? Gak apa-apa lah, ya kan. Masa kita mau tutup-tutupi, ya kan? Iya. Ya udahlah cukup lah. Masih bagus kalau nyembah manusia. Kalau disembah itu adalah roh, gimana? Kalau halus dong. Makanya kan kita harus merenungkan kan. Iya, renung. Yang penting jangan renung terus. Tidak usah mendadak. Ah itu dia. Tapi ya saya suka lah ketemu teman-teman gini karena diskusi gini dulu sering saya lakukan dengan keluarga saya. Itu. Tapi waktu kecil nggak pernah jatuh dari sepeda gitu, nggak pernah ya?
Oh, sering lah Bang. Oh sering juga pantas. Udah. Lanjut Pak Makbel, lanjut. Ya kita sapa lagi, ada yang belum disapa. Bongkar aja, masih monitor kah? Bongkar aja yang monitor. Ini udah nggak monitor ya. Pak Irfudin, gimana Pak Irfudin? Aku masih kayak kurang percaya dengan keterangan Pak Nugroho ini. Keterangannya mana Pak? Artinya kalau memang nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, kenapa nggak keluar aja? Yang saya kan percaya Yesus Tuhan, ya kan? Tapi dia manusia juga. Ini Pak Nugroho Kristen Katolik apa Tik? Apa? Oh gitu. Agamanya? Berarti Erfuden. Jadi gini Pak Nugroho. Agamanya apa? Agamanya apa? Kristen Protestan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Artinya janganlah kita memframing bahwa seakan-akan Bapak nggak percaya Yesus ada Tuhan. Karena pertanyaan Hendy tadi, Nugroho masih percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Oh saya nyembah manusia gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Malah saya jarang panggil Tuhan Yesus. Wong saya orang Jawa, panggilnya Gusti Yesus. Jarang kalau banyak Tuhannya siapa? Iya. Gusti Yesus pun nggak masalahnya itu, sama-samanya maknanya. Iya. Udah pas. Gimana Makbel? Ada yang mau ditanggapin? Pak Erfun mungkin mau ngetes aku Katolik apa bukan? Nah gini Bang Nugroho, artinya tadi aku simak-simak pembicaraan sama Bang. Aku bukan Nugroho, Bang Nugroho. Nanti kalau Nugroho orang Sunda pula. Karena gini Bang Nugroho, Bang Juma tadi berkomunikasi dengan interaksi seakan-akan Bang Nugroho ini sudah tidak meyakini lagi isi Alkitab begitu, sehingga Bang Juma login gitu kan, itunya yang dalam begini percayanya Bang Nugroho ini sama Kristen, tapi kenapa tetap Kristen begitu? Ya kalau yang menyimpulkan kan Bang Erfun namanya susah bener. Erfudin yang nyimpulkan gitu kan tadi Bang Erfudin, ya nggak apa-apa, nyimpulkan nggak apa-apa kan, nggak dilarang, nggak ada pidananya kok, nyimpulkan silakan aja. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Saya kalau melihat, benar nggak? saya kok, iya benar Bang, benar itu kan Bang. nggak apa-apa kan? Nggak ada nggak apa-apa. pidananya. Iya. Nggak ada Makanya pidananya. saya katakan gini, indahnya itu ketika saya berdialog dengan saudara Kristen saya atau Katolik yang jujur mengiyakan isi Bible. Yang saya hadapi selama ini kan semua yang membantah Bible, apa yang dikatakan Bible dibantahnya. Kalau saudara Nugroho ini iakan semua apa yang tertulis di situ, itu baru Katolik yang betul, tidak melawan Bible. Cuma bedanya dengan Kristen, kalau kita Katolik kan walaupun mengiyakan semua, walaupun kita sepikiran Pak Suma, cuma kan yang dipakai otoritas tetap pastor, apa yang diomongkan Ya, itu tadi. yang kita pakai itu kan. Itu tadi dogma, aku bilang. Iya. Dan Yesus pun Jadi mendogma muridnya, kan gitu. Kalau ada yang menyimpulkan, wah Pak Nugroho ini menyesatkan gini-gini, ya itu kan kesimpulan asumsi sendiri, nggak apa-apa, nggak ada pidananya. Sekali lagi pasal itu nggak ada, menyimpulkan itu pasal nggak ada, nggak apa-apa, aturlah, nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi kalau Nugraha orang Sunda, Nugroho baru orang Iya, makanya tadi Jawa, ya kan? Jawa. Nanti kalau Nugraha, nah, kan? Iya. Apalagi Bang Pak Suma yang mau diulas Bible kan, jadi nanti kan aku bisa renungkan, ya kan, seperti itu. Ya, mungkin kita dengarkan dulu saudara kita yang dari Erfuden, tanggapan beliau. Ya. Aku rasa yang dinyatakan Bang Nugroho itu nggak ada yang salah. Oh. Nggak ada, biasa aja. Artinya kalaupun Bang Nugroho mengatakan aku menyembah manusia, kemanusiaannya, Yesus memang manusia, tapi dia juga Allah. Begitu. Kalau saya melihat Bang Erfuden, kalau yang Anda katakan Yesus manusia dan juga Yesus itu Allah, bukan anak Maria itu Bang. Yang Anda maksud itu mungkin yang datang ke Paulus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku kalau dia itu adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah mengaku dialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Itu anak Maria itu enggak. Dia hanya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pengakuan-pengakuan oknum Yesus yang Anda katakan tadi itu adalah pengakuan
oknum Yesus yang diduga bukan Yesus tapi yang palsu. Itu loh Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak salah menyembah Yesus yang manusia dan juga adalah Allah itu sendiri, saya rasa harus saya minta Anda luruskan lagi deh. Karena kenapa Yesus anak Maria itu 100% manusia, hanya kemudian diberi kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Theos, Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh atau Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang Tuhan. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara kepada orang Israel untuk Allah melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus seperti yang kamu tahu. Nah itu kata kitab Anda. Berarti bukan Allah dia. Allah hanya melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan melalui nabinya Yesus, bukan Allah. Sedangkan yang Anda maksud adalah Theos yang ngusul menjadi Yesus, itu beda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah itu beda dengan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria, firman menjadi daging. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, Theos yang menjadi daging. Dua oknum yang berbeda tapi namanya sama-sama Yesus Kristus. Nah, kebenaran di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya kalau ditanya saudara Kristen kayak saudara tadi Nugroho, ya saya menyembah manusia. Kenapa? Karena sebagai seorang Katolik mencoba menggabungkan antara anaknya Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tadi kita sudah bahas Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus menerima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria itu 100% manusia. Nah, Kristen datang terjebak di tengah-tengahnya, sehingga apa yang terjadi? Yesus itu kenapa mati? Dia manusia. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Dia Tuhan. Padahal itu beda. Anda mencoba menggabungkan antara dua oknum menjadi satu disebabkan karena hanya kesamaan nama, sehingga muncul konsep apa? Tritunggal, Trinitas, apalagi Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Bagaimana nalar Anda bisa menerima sebuah cincin 100% emas? Kalau sudah 100% emas, tidak ada baginya unsur karet, tidak ada baginya unsur pasir, tidak ada baginya unsur ikan, karena 100% sudah utuh menjadi emas. Kalau dia seutuhnya manusia 100%, baginya tak ada lagi hewan, baginya tak ada lagi malaikat, apalagi Tuhan. Tapi Anda terjebak dalam keadaan itu, mau tidak mau, Anda harus menyembahnya. Maka digabungkanlah yang tadinya manusia 100% dan tadinya kemudian Theos 100%, Anda gabung menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? 200%. Coba Anda tambah 100% manusia ditambah 100% Tuhan, gabung berapa persen? 200. Inilah yang dikatakan kemudian Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya jahatlah. Orang dia 200% dibilang 100%. Orang dia manusia dibilang Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Ya sesat lah. Maklumlah Yesus kemudian mengatakan sesat. Al-Quran pun mengatakan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang membuat kemudian angan-angan, janji-janji kosong kepada mereka. Sehingga ya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu betul, benar. Seperti itu kawan. Saya kembalikan kepada saudara bahwasanya ketika saudara Nugroho mengatakan ya saya menyembah Tuhan yang memang manusia, ya itu karena dua oknum, satu nama. Karena Yesus memang mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah ya kepada orang atau apa yang datang, penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu terjadi kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Kok lebih tahu dia Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya menurut Yesus? Tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Padahal yang ditemui Paulus di sana adalah cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang,
Semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus tok yang melihat dengan orang-orang yang katanya muridnya. Berarti yang datang kepada Paulus ya bukan Yesus dong. Diduga bukan Yesus. Karena kenapa? Tanda-tanda yang Yesus katakan itu tidak ada. Harusnya kalau Yesus benar yang datang ke Paulus 2000 tahun yang lalu, dunia sudah tak ada, udah kiamat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Yesus yang datang, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoncang, Yesus nampak di tengah langit, seluruh manusia akan datang, akan melihat Yesus. Tapi tanda itu belum ada. Berarti kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menerima doktrin dari Yesus, murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus yang ngaku bertemu sosok Yesus. Karena kapan gurunya yang bernama Yesus itu datang, maka itu tandanya dunia kiamat. Al-Quran pun menerangkan hal yang sama. Saya Oke. Masya Allah, Kau makasih kau Bunda. banyak bacot ya bercerita tentang Yesus kan. Oke. Saya pakai data ilmiah. Saudara ya. Erik, tolong hidungnya jangan dijepit pakai jepitan rambut, dilepas aja jepitannya bang, supaya suara tidak bagus. Oke, cuma oke. Masih. Oke, saya pakai data ilmiah, maksudnya data ilmiah ya ceramah ustadzmu. Oke? Cemprit bang, masih suaranya ya? Iya. Oke. Apakah benar kalau duluan istri mengajak suami wik pasti masuk surga, tapi apabila melawan atau menolak dilaknat Jibril malam sampai pagi? Itu apa benar? Ngomong apa sampean? Ini terlalu jauh dari bahasan kita. Oh, wik pula kau bahas. Gatal kali senjatanya. itu tahu nggak Pak Suma? Tahu nggak? Ya, gimana? Ya. Habis Mana, mabuk Bang? lem naik. Itulah. Iya. Kalau mabuk jadi masih enak, mabuk lem. Jadi Lem kastol. Alteco. Otaknya beku kalau Alteco itu. Nggak bisa gerak. Izin Bang Pak Suma semuanya, ini kayaknya udah malam, besok ada aktivitas kan. Saya mohon turun dulu. Terima kasih tadi. Iya, ilmunya, Bang. Pak Suma, Iya, Bang Sobat, Iya. Bang Ardiansa, masak dulu sana nggak apa-apa. Iya. Terima Terima kasih kasih. ya. Mudah-mudahan lancar angsuran truknya, Bang. Amin. Banyak nih. Tuhan itu manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Dan Claudio. Ini Claudio ini kok jadi kayaknya, cuman kalau dalam, kenapa sih? Cuman kalau dalam kepercayaan apa yang saya imani bang, Bahkan justru terima harus kamu manusia supaya bisa menyelamatkan. Tuhan. Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh, dilakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Yuradit. Kalau dalam kepercayaan saya bang, harus manusia, harus 100%, harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan bang. Siapa itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya bang? Yesus bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, dua kodrat. Betul, duinatur bang ya. Duinatur. Terus manusia nih, kalau dia bisa nggak sih gue lakban juga dong. Baju mak, terusin lagi dong. Duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Burunda Zuma masih monitor kah Burunda? Masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur, Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh, itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya benar bang, izin bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus, atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Iya, Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku, ya bang. Bukan.
Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku, Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit, murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan, di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih, di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih bang, karena murid-murid Tuhan Yesus itu mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak ya, jadi gini saudara. Terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Ya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut abang Yesus minta disembah, nggak mungkin. Yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus bukan iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis, makanya Yesus tidak minta disembah. Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus itu hanya iblis. Mau enggak Tuhan yang menolak bang? Karena tidak ada orang pernah menyembah dia, nggak ada yang pernah menyembah Yesus, tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan sendiri loh di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan muridnya menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, oh tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya aku utusan. Lah ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab, di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28, Matius 28 nomor 17, itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan,
Apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Firman, saya harus pelajari dulu ya bang. Ya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Ayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman segala firman disampaikan oleh Yesus masih ada firman sebelumnya, setelahnya? Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang abang bacakan itu belum utuh sih bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lalu endingnya berarti Yesus adalah memang benar Yesus memang utusan bang. Nah terus endingnya itu kan? Okay. Endingnya itu kan? Utusan mana yang datang dari Tuhan selain utusan Yesus saja kan? Kata siapa hanya Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? Kata ayat ini bang. Nah coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa? Berlaku. Nah, ya iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan Musa juga diutus, Daud juga diutus, Salomo juga diutus, Daniel, semuanya diutus. Gini bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya benar. Ya itu kan Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z, Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending, manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nusul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1, firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2 atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat, yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah sekarang saya ingin tanya kepada saudara,
Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir.